Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Linda Mutiara Pradana, Nabila Nurrohmah, Cantika Canda Aprilia, Yunita Futui Trianti, Reni Tri Yuliana, Ria Puspitasari, dan Armeta Fitrianing Safira. Kami di sini akan mempresentasikan isu-isu lain dalam konsolidasi. Laporan arus kas konsolidasi. Entitas konsolidasi sama dengan perusahaan pribadi harus menyajikan laporan arus kas saat mengeluarkan keuangan lengkap. Laporan keuangan konsolidasi sama dengan laporan arus kas yang disusun untuk entitas konsolidasi dan pada dasarnya disusun dengan cara yang sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan arus kas konsolidasi. Yang pertama, laporan arus kas konsolidasi disusun setelah laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan neraca konsolidasi. Yang kedua, laporan arus kas tidak dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi 3 bagian, tetapi disusun dengan menggunakan informasi yang ada di ketiga laporan yang lain. Yang selanjutnya, penyusunan arus kas konsolidasi ada 2, yaitu jika menggunakan pendekatan tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas dengan laba bersih sebagai titik awal, maka laba bersih konsolidasi harus disesuaikan dengan semua pos yang mempengaruhi laba bersih konsolidasi dan kas entitas konsolidasi secara berbeda. Yang kedua, penyusunan arus kas konsolidasi hanya memerlukan beberapa penyesuaian, seperti penyusutan dan amortisasi dari penghapusan diferensial pembelian. Selainnya digunakan dalam penyusunan laporan arus kas perusahaan individual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penyusunan laporan arus kas konsolidasi. Walaupun penjualan dan pembelian aset merupakan sumber dan penggunaan kas dari masing-masing perusahaan, jika aktivitas tersebut terjadi seluruhnya dalam entitas konsolidasi, maka kas dari aktivitas tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Sebagaimana laporan keuangan konsolidasi yang lain, semua transfer antara afiliasi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan arus kas konsolidasi. Penyusunan laporan arus kas konsolidasi yang selanjutnya, yaitu yang pertama, laba yang dialokasikan kepemilikan minoritas dikurangi dalam penghitungan laba bersih konsolidasi tetapi tidak mencerminkan arus kas yang keluar. Oleh karena itu, laba yang dialokasikan kepemilikan minoritas ditambahkan kembali ke laba bersih konsolidasi dalam laporan arus kas konsolidasi untuk mendapatkan arus kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya, penerimaan dari pembayaran ke pemegang saham minoritas umumnya dimasukkan ke dalam laporan arus kas konsolidasi sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir, penjualan saham tambahan atau pembelian kembali saham dari pemegang saham minoritas dianggap sebagai transaksi dengan non-afiliasi dan dilaporkan sebagai sumber atau penggunaan kas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsolidasi setelah akuisisi interim. Pada saat satu perusahaan membeli saham biasa perusahaan lain, anak perusahaan dianggap merupakan bagian dari entitas konsolidasi sejak saham tersebut telah diakuisisi. Oleh karena itu, pada saat anak perusahaan dibeli selama periode fiksal, bukan pada awal atau akhir periode, hasil operasi anak perusahaan yang dimasukkan ke laporan keuangan konsolidasian hanya bagian dari tahun ketika saham anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Pendapatan biaya, laba, dan kerugian untuk bagian dari periode awal fiksal untuk waktu di mana induk perusahaan mengakuisisi saham pengendalian dalam anak perusahaan harus dipisahkan dari laporan keuangan konsolidasian. Terdapat ayat jurnal induk perusahaan. PT Anak nilai bukunya seharga 246.400.000. PT Induk mencatat pembelian saham PT Anak dengan ayat jurnal sebagai berikut. Investasi pada saham PT Anak sebesar 246.400.000
Kasnya 246.400.000 pada kredit. Selanjutnya yaitu isu pajak penghasilan konsolidasi. Ada 3. Yang pertama yaitu masing-masing perusahaan dalam entitas konsolidasi mengisi SPT terpisah. Maka setiap perusahaan dikenakan pajak atas keuntungan dari penjualan antar perusahaan. Yang kedua yaitu fokus pada SPT atau surat pemberitahuan tahunan terpisah adalah pada transaksi perusahaan yang terpisah dan tidak mempertimbangkan apakah keuntungan antar perusahaan tersebut sudah direalisasikan dari sudut pandang konsolidasi. Yang ketiga yaitu, oleh karena itu, keuntungan dari penjualan antar perusahaan dikenai pajak pada saat transfer antar perusahaan, maka terjadi tanpa menunggu terjadinya penjualan ke non-afiliasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laba bersaham konsolidasi. Secara umum, laba bersaham konsolidasi dihitung dengan cara yang sama dengan laba bersaham untuk perusahaan tunggal. Laba bersaham dasar konsolidasi sama dengan laba bersih konsolidasi tersedia untuk pemegang saham biasa induk perusahaan atau setelah mengurangi dividen preferen induk perusahaan dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa induk perusahaan yang beredar selama periode tersebut. Perhitungan laba bersaham di ilusian konsolidasi lebih rumit. Kontribusi anak perusahaan terhadap laba bersaham di ilusian dapat berbeda dengan kontribusinya terhadap laba bersih konsolidasi karena adanya perbedaan asumsi yang mendasari. Persentase kepemilikan yang dimiliki di dalam entitas konsolidasi dan juga total laba anak perusahaan yang tersedia untuk pemegang saham biasa dapat berbeda. Dalam perhitungan laba bersaham, persentase kepemilikan induk perusahaan seringkali berubah jika obligasi yang dapat dikonversi dan saham preferen yang dapat dikonversi dari anak perusahaan diperlakukan sebagai saham biasa dan opsi serta peran anak perusahaan diperlakukan seakan-akan telah dilaksanakan. Selain itu, laba anak perusahaan yang tersedia untuk pemegang saham biasa dapat berubah jika obligasi dan saham preferen diperlakukan sebagai saham biasa untuk tujuan perhitungan laba bersaham. Beban bunga atau dividen preferen jika telah mengurangi harus ditambahkan kembali dalam perhitungan yang tersedia untuk pemegang saham biasa jika efek atau surat berharga tersebut dianggap sebagai saham biasa. Ada beberapa bagian dari laba bersaham konsolidasi. Yang pertama adalah perhitungan laba bersaham di ilusian konsolidasi, yaitu perhitungan laba bersih yang biasanya merupakan titik awal dalam perhitungan laba bersaham di ilusian konsolidasi. Laba bersih tersebut kemudian disesuaikan dengan pengaruh surat berharga di ilusian dari induk dan anak perusahaan. Yang kedua, laba bersaham PT Anak. Sebelum perhitungan laba bersaham konsolidasi, total laba bersaham untuk setiap anak perusahaan harus terlebih dahulu dihitung. Yang ketiga, laba bersaham konsolidasi. Sekian materi yang dapat kelompok kami jelaskan, dan bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.